saya tumbuh, saya besar itu bukan dari lingkungan atau bukan dari satu keluarga yang mengenal Tuhan Yesus, bukan. Di dalam garis saya, dari garis Bapak, Ibu, Mbah, Buyut atau sebagainya ini, tidak ada yang percaya, tidak ada yang sebagai pengikut, dan tidak ada sebagai penganutnya Yesus Kristus. Ngaji pinter. Bapak saya ini tukang mengkumandangkan azan. Beragama, bapak ini taat banget, taat banget. Jadi omnya saya ini sebagai seorang guru ngaji. Nama asli saya adalah Agus Sutikno. Saya berasal dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Ya kurang lebih 3 sampai 4 jam dari kota Surabaya. Dan bedanya saya dengan Ibu Gembala ini adalah bedanya gini. 11-12-nya gini. Kalau saya ini biasa dijuluki sebagai apa ya? Madura swasta gitu loh. Madura swasta dan Ibu ini bukan yang swasta. Saya yang apa KW gitu. Madura KW. Madura KW. Iya, Madura KW. Dan saya lahir, saya tumbuh, saya besar itu bukan dari lingkungan atau bukan dari satu keluarga yang mengenal Tuhan Yesus, bukan. Karena saya ada di satu lingkungan, satu 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 keluarga lah maksudnya itu, yang sebagai seorang pemeluk agama yang begitu teguh, begitu begitu kuat. Garis besarnya, di dalam garis saya, dari garis Bapak, Ibu, Mbah, Buyut atau sebagainya ini, tidak ada yang percaya, tidak ada yang sebagai pengikut, dan tidak ada sebagai penganutnya Yesus Kristus. Kenapa? Nah ini, kalau dari garisnya ibu saya, dari keturunan suku Tengger, yaitu suku-suku apa ya, pelarian dari Majapahit. Jadi ibu saya asli sana, asli suku Tengger, dan bapak saya dari Probolinggo, dan mereka sama-sama tidak kenal yang namanya Yesus Kristus. Termasuk kakak saya ini luar biasa. Dia itu seorang apa ya? Hafal banget lah kakak saya ini, hafal ayat-ayat banget lah. Kakak saya yang nomor 2 ngaji pinter. Dan bapak saya ini dalam bahasa mereka itu tukang apa ya? Tukang mengkumandangkan azan di tempat saya itu. Tapi ini tapi lagi, tapi ini kelakuannya begitu bejat, bejat. Termasuk kami empat bersaudara ini banyak mengalami yang namanya pukulan, siksaan lah dari bapak ini. Dan memang secara uh, apa ya, secara beragama bapak ini taat banget, taat banget. Jadi setiap jam-jam itu kita harus ada. Dan setiap jam 5 sore, termasuk kakak saya, 2 itu dan saya, harus menuju ke sebuah surau. Dan tapi kalau saya nggak mau, pasti dihajar. Gitu. Jadi yang namanya apa ya, kekerasan fisik dari kecil itu, saya itu sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Makanya saya mengalami dalam bahasa Kristen itu mengalami yang namanya kepahitan.
termasuk kakak saya. Jadi omnya saya ini sebagai seorang guru ngaji. Dan ini bukan hoax, ini fakta gitu, bisa dicek. Kristus itu kalau bagi saya loh ya, bagi saya. Jadi tolong jangan didebat nih. Adalah sosok yang menyelamatkan hidup saya. Termasuk oleh kakak saya. Kakak saya ini bertemu Yesus langsung 3 kali. Dan ini bukan hoax, bukan fiktif. Bukan cerita yang dikarang-karang gitu loh, ini karang-karang kan. Jadi kalau kita bersaksi adalah kesaksian yang nyata, kesaksian yang benar dan bisa dilacak kebenarannya gitu. Siapakah kakak saya, kakak kandung saya yang cewek itu, dan siapakah saya? Jadi Ibu Diana, jadi kakak saya ini atau mbak saya ini gonta-ganti pasangan itu sampai menikah 7 kali dan mengalami yang namanya sakit buta. Kalau menurut medis ya, pada waktu itu katanya sih, katanya loh ya, sifilis yang pas naik ke otak sehingga kulitnya yang dulu bersih tiba-tiba jadi hitam kayak tangan saya. Tapi kan ini bukan sakit, ini kan ini tato. Nah, ketika kakak saya sakit itu, jadi matanya buta, nggak bisa lihat. Dan pada waktu itu, pada waktu buta, sudah dibawa ke segala pihak, medis, dokter, klinik, dukun, dan sebagainya. Nggak ada sakitnya gitu loh. Kalau menurut dokternya begitu sih. Dan, nah pada waktu buta itu, sakit buta itu, kakak saya atau mbak saya ini mendengar satu suara gini, nah sini, tapi tidak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa suku saya. Nah kakak saya itu kaget. Nah begitu ada kalimat seperti itu, kakak saya bisa melek, gitu, melek dan sembuh. Nah sembuh dia balik lagi kepada hidup yang lamanya dan sakit lagi. Sakit yang kedua tambah parah. Dari hasil seperti itu, uangnya mulai habis untuk biaya-biaya. Dan ini, kakak saya diperlihatkan lagi untuk yang kedua kalinya. Kalau yang pertama itu suara ini tidak pakai bahasa Yunani, nggak pakai bahasa Ibrani, tapi pakai bahasa Madura. Sembuh kakak saya pertama dan yang kedua tangannya katanya kakak saya itu tangannya bercahaya banget sampai sakit butanya bisa sembuh. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan mengatakan bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan itu yang telah dibuktikan oleh Tuhan Allah kita dalam tayangan kesaksian pesaksi dari situ Probolinggo ini. Bagaimana Tuhan melawat dan menjamah keluarga pribadinya, kakak beradiknya dijamah, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Itu sungguh suatu kedahsyatan dan suatu perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Itu bukan tangan manusia, itu bukan turut campur tangannya manusia. Ya, tidak ada manusia yang dapat memberikan pemberitaan Injil kepada keluarga ini, namun Tuhan sendiri yang melakukannya untuk mereka. Nah, bagaimana kisah yang sangat luar biasa ini? Selamat saudara ikuti kesaksian
berikut ini. Haleluya. Sebenarnya hal-hal seperti ini bukan hanya sekali dua kali ya. Saya diundang wawancara kayak gini. Sebenarnya sih banyak sih, dan aku mau sampaikan kepada semua yang ada di channel ini bahwa saya itu biasa dipanggil dengan sebutan pendeta jalanan Indonesia. Kenapa kok seperti itu? Karena saya ini melawan arus. Biasanya kalau seorang pendeta itu pakai baju rapi, pakai jas, pakai dasi dan sebagainya, punya gereja, punya jemaat, punya perpuluhan, punya kolektor. Saya tidak seperti itu. Kenapa? Gini, satu hal, saya mau bangun sebuah branding. Branding. Bahwa seorang pemuka agama itu tidak ditentukan oleh ketika pakai berbaju rapi. Tetapi bagaimana hidupnya ini penuh dengan dampak yang besar. Hidupnya penuh dengan barokah bagi alam semesta. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, saya sampai hari ini ada di bawah naungan kependetaan Gereja Pantai Kosta di Indonesia, dan saya sudah jadi pendeta sekian belas tahun. Dan sebelum saya ngomong ke arah yang ke sana, jadi saya perkenalkan bahwa nama asli saya adalah Agus Sutikno. Saya berasal dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ya kurang lebih 3-4 jam dari kota Surabaya. Dan bedanya saya dengan Ibu Gembala ini adalah, bedanya gini, 11-12-nya gini. Kalau saya ini biasa dijuluki sebagai apa ya, Madura swasta gitu loh. Madura swasta, dan Ibu ini bukan yang swasta. Saya yang apa KW gitu. Madura KW. Madura KW. Iya, Madura KW. Dan saya lahir, saya tumbuh, saya besar itu bukan dari lingkungan atau bukan dari satu keluarga yang mengenal Tuhan Yesus, bukan. Karena saya ada di satu lingkungan, satu keluarga lah maksudnya itu, yang sebagai seorang pemeluk agama yang begitu teguh, begitu kuat. Nah, dan saya pernah ada di apa ya, di dalam lingkungan itu. Pokoknya ginilah, garis besarnya, di dalam garis saya, dari garis Bapak, Ibu, Mbah, Buyut, atau sebagainya ini, tidak ada yang percaya, tidak ada yang sebagai pengikut, dan tidak ada sebagai penganutnya Yesus Kristus. Kenapa? Nah ini, kalau dari garisnya ibu saya, dari keturunan suku Tengger, yaitu suku-suku apa ya, pelarian dari Majapahit. Jadi ibu saya asli sana, asli suku Tengger, dan bapak saya dari Probolinggo, dan mereka sama-sama tidak kenal yang namanya Yesus Kristus. Singkat cerita gitu ya. Karena juga di batas waktu. Intinya begini, saya 4 bersaudara, dan semuanya ini rusak semuanya.
Jadi satu cewek, terus cewek lagi, kakak saya, terus adik saya. Dan yang mau aku sampaikan begini kepada semua yang ada di sini, channel ini, bahwa saya pernah hidup di masa-masa jahiliyah. Hidup di mana saya tidak kenal yang namanya kebenaran. Jadi dalam bahasanya itu kita itu liar. Liar dalam artian sekedar saya ini punya agama. Karena bapak saya, ibu saya dari agama itu, terus saya jadi agama yang orang yang beragama karena saya ikut-ikutan kedua orang tua saya. Nah, singkat cerita, eh, karena apa ya? Karena memang bapak saya ini nakal pada zaman itulah ya, kayak main judi perempuan dan sebagainya. Akhirnya apa yang bapak punya itu sudah nggak ada. Segala hartanya dijual karena beliau bapak saya ini adalah hobinya berjudi. Nah, sedangkan kami anak-anaknya itu diajar bagaimana untuk apa ya, beragama. Termasuk kakak saya. Kakak saya ini luar biasa. Dia itu seorang apa ya? Hafal banget lah kakak saya ini, hafal ayat-ayat banget lah. Kakak saya yang nomor 2 ngaji pinter dan sebagainya. Sedangkan melihat orang tua saya yang begitu broken. Jadi kami dari kecil, khususnya saya ini, selalu melihat bapak ini sosok seorang ayah yang otoriter gitu loh. Jadi kami melihat, khusus saya ini melihat bapak ini mukul ibu, banting ibu. Pokoknya setiap saat, setiap waktu, setiap hari itu saya khususnya itu melihat adegan-adegan yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, tumbuhlah saya menjadi anak-anak yang cari satu apa ya, komunitas di mana di dalam komunitas itu ada sebuah pengakuan atau dalam bahasanya apa ya, solidaritas di situ. Dan satu hal lagi yang mampu sampaikan di sini, bapak saya ini dalam bahasa mereka itu tukang apa ya, tukang mengkumandangkan azan di tempat saya itu. Tapi ini kelakuannya begitu bejat. Termasuk kami empat bersaudara ini banyak mengalami yang namanya pukulan, siksaan lah dari bapak ini. Dan memang secara apa ya, secara beragama bapak ini taat banget. Jadi setiap jam-jam itu kita harus ada. Dan setiap jam 5 sore, termasuk kakak saya, 2 itu dan saya, harus menuju ke sebuah surau. Dan tapi kalau saya nggak mau, pasti dihajar. Gitu. Jadi yang namanya apa ya, kekerasan fisik dari kecil itu saya itu sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Makanya saya mengalami dalam bahasa Kristen itu mengalami yang namanya kepahitan.
termasuk kakak saya. Dan kakak saya ini begitu melihat sosok ayah, sosok bapak yang begitu otoriter, yang suka memukul, terus suka memaki dan sebagainya. Kakak saya ini juga apa ya, cari sebuah kehidupan yang begitu bagi kakak saya ini begitu nyaman dan aman. Nah, kakakku yang nomor nomor pertama itu, kakak satu itu dalam bahasanya kasarnya apa ya? Menjual tubuhnya, itulah. Menjual tubuhnya kakak saya. Sampai di satu titik orang-orang kampung itu melihat apa ya, keluarga saya ini adalah keluarga yang kurang ajar, keluarga yang biadab gitu loh. Satunya kakak saya yang jual tubuhnya, sedangkan saya hidup di dalam masa-masa jahiliyah itu. Nah, ini yang menyebabkan menyebabkan kami ini eh, kehilangan gitu loh, kehilangan sosok bapak. Jadi dari empat empat saudara ini benar-benar kami ini kepahitan banget gitu loh sama sosoknya bapak. Dan kakak saya jalani hidupnya yang seperti itu, saya pun jalani kehidupan saya. Jadi dalam bahasa kasarnya, kita ini bangkang. Jadi jiwa-jiwa yang pemberontak kepada orang tua. Sehingga orang kampung itu menjuluki kita-kita ini adalah anak-anak durhaka. Sampai satu titik begini. Orang-orang bilang bahwa orang kayak Agus, orang kayak kakaknya si Agus ini sampai mati pun tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena saking nakalnya, saking badungnya, saking jahatnya. Jadi saya di sini apa ya, tidak akan membahas gini lah, kejahatan apa, enggak. Tapi yang paling pasti hidup kita pada masa-masa itu, pada fase-fase itu adalah kehidupan yang amburadul, yang hancur-hancuran. Sehingga banyak yang ngomong pada waktu itu, orang model kayak si Agus ini tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah bertobat. Tapi ingat, itu adalah perkataan manusia, itu adalah hukum manusia. Dan saking gitu loh, saking bangsatnya saya, saking nakalnya saya itu, sampai bapak saya, ini balik lagi kepada sosok ayah, sosok bapak ini. Bapak saya pernah mengeluarkan satu kalimat begini. Aku punya anak kayak kamu, kecewa banget gitu loh. Kalau aku tahu bahwa kamu akan jadi anak yang durhaka, anak yang bandel, anak yang badung, bangsat, nakal, kotor, dari bayi aku injek kepalamu. Dan itu sempat dilontarkan oleh seorang bapak. Mon kok jong, mon kok jong, di anak yang anda jong. Ya pokoknya gitulah, pokoknya bahasa Madura gitu. Kalau aku punya anak kayak, kalau aku tahu kamu akan jadi anak yang durhaka dan jahat kayak gini, dari kecil, dari bayi, aku injek kepalamu. Sama ketika bapak aku bilang bahwa kecewa punya anak kayak aku, saya pun sama. Balas. Balas begini, aku pun kecewa punya bapak kayak kamu. Jadi kami itu hampir setiap hari ribut gitu. Ribut secara omongan sampai ribut secara fisik.
Nah, ini asik nih, teman-teman. Minum sih, minum dulu. Ini asik. Jadi eh bapak saya itu punya adik. Jadi kalau di dalam bahasanya kampung saya itu mereka panggil nom, anom gitu. Anom itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Om, atau Pak Le. Jadi omnya saya ini sebagai seorang guru ngaji. Dan ini bukan hoax, ini fakta gitu. Bisa dicek. Tapi sekarang beliau sudah nggak ada, meninggal. Cuma tinggal anak-anaknya saja. Jadi Pak Lek saya atau omnya saya ini selain sebagai guru ngaji, juga sebagai guru pencak gitu loh. Dan jadi siapa yang kepingin kebal, siapa yang kepingin ya kayak ya itulah kayak gitu dong, kepingin sakti dan misalkan dipegang langsung lepas atau ditembak nggak kena, ya itu kepada Pak Lek saya ini, kepada omnya saya ini. Dan saya pun pernah ada di situ. Jadi sempat dulu sebelum saya mengenal Yesus itu badan saya tubuh saya ini di diisi lah, diisi ya ya nggak tahu itu apa, kayaknya hal seperti ini kayaknya loh ya. Kalau di kampung saya itu hal-hal yang biasa gitu loh. Biasa. Jadi kalau ada seseorang yang kepingin hidup yang tidak benar, baru diisi seperti itu. Nah, ketika ketika saya belajar kayak gitu, tidak ada yang namanya kelemah lembutan. Awalnya marah, emosian, ya pokoknya gitulah. Tidak ada rasa belas kasih. Singkat cerita nih. Karena waktunya pendek banget dan ini kan bukan apa podcast loh. Enggak. Waktunya bebas. Tenang aja Pak Agus, waktunya bebas. Ya enggak lah Bu, mulut saya capek Bu. Bebas. Semangat lah, waktunya bebas ini. Karena kami ini memang udah lama pengen ada Pak Agus Rasain di sini kok. Ya Waktunya pokoknya bebas, ya tidak ada batasan ya, silakan. ya enggak, pokoknya kurang lebihnya seperti itu, bahwa saya pernah hidup hancur, hidup kotor, dan saya juga make saya banyak lah, banyak banyak, bukan hanya itu, banyak banyak. Dan aku nggak kayaknya kalau aku bicara di sini tidak etis Bu, tidak etis. Tapi yang paling pasti di sini yang mau saya katakan adalah masa-masa itu adalah masa-masa yang paling gelap dalam hidup saya. Jadi saya tidak pernah balik kepada rumah, paling hanya pulang 2 minggu sekali. Dan itu pada zaman itu ya, zaman itu bapak saya ini sering pada zaman itu Bu, itu Bu, zaman-zaman 90-an itu ada yang namanya judi Bu, yang namanya itu SDSB sama Porkas dan banyak lah kayak itu mungkin. Dan bapak saya gila di situ sampai barangnya habis-habisan. Nah, yang mau saya sampaikan di sini begini. Kami ini kecewa lah gitu. Jadi 4 anak ini kecewa. Dalam garis besarnya kecewa. Kecewa sama lingkungan, kecewa sama keluarga, kecewa sama bapak. Itu khususnya bapak. Dan uh, kami 4 anak ini, 4 bersaudara ini cari cari keselamatan masing-masing. Ada yang ke kanan, ada yang kiri gitu. Dan kebanyakan mereka yang ke arah kiri, termasuk kakak saya. Dan saya tidak pernah balik ke rumah. Kalaupun balik ke rumah itu bagaimana caranya saya bisa nyolong duitnya bapak ini. Ya.
Aduh, Tuhan tolong. Ya, jadi kalau saya ingat Bapak itu apa ya? Haru juga sih ini. Sebelum Bapak meninggal dunia, ini meninggal. Kayaknya 98 kayak itu Bapak meninggal. eh Sebelum meninggal Bapak bilang gini. Pokoknya bahasanya gini lah. Bahasa bahasa Indonesia gini. Sebelum Bapak meninggal, Bapak ingin kamu itu tobat. Aku bilang lah urusanku mau tobat atau enggak tobat urusan. Nah, pada waktu itu, jadi Bapak itu sakit, Bu, sakit. Ya nggak tahu ya. Kalau di kalau di tempat saya itu namanya ya tahulah bahasa itulah bahasa saya yang aku sampaikan, Bu. Jadi Bapak sakit itu mulai jam 5 sore, pokoknya setiap jam 5 sore itu pasti sakit. Pagi sembuh. Sekian waktu, harta sudah habis. Dan pada saat jelang hari-hari kematiannya tuh Bapak minta tolong saya untuk belikan sebuah balsem gitu. Sakit-sakit perutnya mungkin gimana. Dan aku nggak mau gitu, nggak mau. Aku bilang nggak gitu. Padahal Bapak tuh sakit sakit parah loh pada waktu itu. Nah, dan itu Bapak bilang, Bapak ingin kamu bertobat. Nah, urusanku kok, aku bilang gitu, urusan. Cuman saat ini, Bu. Nah, ini saat inilah. Sebelum aku ngomong tentang tentang yang lainnya. Andai kata nih, Bu ya. Andai kata. Andai kata Bapak masih ada. Andai kata Bapak masih hidup. Pasti dia bangga gitu. Pasti dia bahagia kalau saya sudah bertobat. Pertama. Dan yang kedua mungkin Bapak bangga banget punya anak masuk semua televisi Indonesia. Dengan background masa lalu yang tidak baik. Tapi ya balik lagi ya. Balik lagi waktu itu tidak bisa diputar ulang. Jadi pada waktu itu Bapak kecewa, saya pun kecewa. Dan ketika Bapak meninggal, saya nggak menangis. Saya tidak sedih. Malah saya bangga, malah saya bersyukur, malah saya bahagia bahwa Bapak yang suka nyiksa kami, yang suka menyiksa ibu, sudah tidak ada. Jadi sepanjang itu kami kecewa terus sampai suatu ketika hari ini. Suatu ketika kami ini tidak tahu siapakah Yesus itu karena memang tidak tidak diajarkan dan juga tidak ada yang kasih tahu gitu. Siapakah sih yang namanya Yesus ini? Nah, singkat cerita lah, singkat cerita terus. Tapi Bu, kalau ini waktunya lama yang capek lah Bu. Oke, gitu. Jadi eh di kampung saya ini di Probolinggo ini ya bukan tidak ada lah orang-orang Kristen ya ada. Tapi kalau untuk orang-orang yang apa ya, orang-orang yang apa ya pribumi kayaknya nggak ada. Kalaupun ada cuma berapa persen gitu, 0,persen. Nah, ketika itu hidup sudah ancur-ancuran dan orang berkata Agus tidak punya masa depan, kamu dengan tampilan seperti itu
Jadi apa besoknya? Gitu. Mau apa besoknya? Palingan kamu ujung-ujungnya jahat gitu. Ujung-ujungnya mati gitu. Nah, Kristus itu kalau bagi saya loh ya, bagi saya. Jadi tolong jangan didebat nih. Adalah sosok yang menyelamatkan hidup saya. Termasuk oleh kakak saya. Kakak saya ini bertemu Yesus langsung 3 kali. Dan ini bukan hoax. Bukan fiktif. Bukan cerita yang dikarang-karang gitu loh. Jadi karang-karang. Kan. Jadi kalau kita bersaksi adalah kesaksian yang nyata, kesaksian yang benar, dan bisa dilacak kebenarannya gitu. Siapakah kakak saya, kakak kandung saya yang cewek itu, dan siapakah saya? Jadi Ibu Diana, jadi kakak saya ini atau mbak saya ini eh gonta-ganti pasangan itu sampai menikah 7 kali dan mengalami yang namanya sakit buta. Kalau menurut medis ya, pada waktu itu katanya sih, katanya loh ya, sifilis yang pas naik ke otak sehingga kulitnya yang dulu bersih tiba-tiba jadi hitam kayak tangan saya. Tapi kan ini bukan sakit, ini kan ini tato. Nah, ketika kakak saya sakit itu, jadi matanya buta, nggak bisa lihat. Dan pada waktu itu, pada waktu buta, sudah dibawa ke segala pihak, medis, dokter, klinik, dukun, dan sebagainya, nggak ada sakitnya gitu loh. Kalau menurut dokternya begitu sih. Dan, nah pada waktu buta itu, sakit buta itu, kakak saya atau mbak saya ini mendengar satu suara gini, nah sini, tapi tidak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa suku saya. Nah kakak saya itu kaget. Nah begitu ada ada kalimat seperti itu, kakak saya bisa melek, gitu, melek dan sembuh. Nah sembuh dia balik lagi kepada hidup yang lamanya dan sakit lagi. Sakit yang kedua tambah parah. Dari hasil seperti itu, uangnya mulai habis untuk biaya-biaya. Dan ini, ah, kakak saya diperlihatkan lagi untuk yang kedua kalinya. Kalau yang pertama itu suaranya, suara ini tidak pakai bahasa Yunani, nggak pakai bahasa Ibrani, tapi pakai bahasa Madura. Sembuh kakak saya pertama dan yang kedua tangan, tangannya. Katanya kakak saya itu tangannya bercahaya banget sampai sakit butanya bisa sembuh. Tuh. Dan apa kakak saya masih ada ini. Dan kalau misalkan nih di sini ada yang bilang, Allah bohong, nggak ngarang-ngarang. Bisa, bisa di apa ya? Lacak kebenarannya gitu. Bener nggak ucapan saya? Nah, oke, sembuh. Dan yang ketiga, kedua sembuh, terus dia kembali lagi pada hidup yang lama, terus sakit lagi. Nah, barang-barang udah habis semuanya. Nah, ini asik nih. Ketika sudah sakit yang begitu parah, hartanya sudah habis-habisan. Nah, sosok yang datang kedua kali ini, pertama suara dan yang kedua tangannya, dan yang ketiga ini wujud, wujud
ada orang yang pakai berjubah, mukanya teduh, kata kakak saya itu adem. Nah, kakak saya bilang begini, ya Allah, Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan saya gini, dari mana kakak saya tahu itu bahwa yang pada datang berjubah, yang mukanya sangat-sangat bijak itu, teduh itu, dari mana dia tahu? Padahal dia tidak pernah lihat gambarnya, tidak pernah lihat fotonya, tidak pernah masuk gereja. Nah, dari mana dia tahu? Kenapa dia sampai berkata, "Ya Allah Tuhan Yesus"? Nah, begitu dia sembuh, dia tuh ngomong ke semua orang itu. Benar ngomong semua orang ini. Tetangga-tetangga itu ngomong gini, "Semalam aku ketemu Yesus, aku sembuh." Itu kakak saya. Ibu host kemana ini? Ada toh? Ibu gembala ada toh? Ibu, Diana ada ya? Oi, Ibu Diana. Ada Pak, nyimak Pak. Oh Saya nyimak. sambil balas komentar di bawah. Oh ya ya, ya itu kakak saya Bu. Dan kalaupun ada orang yang berkata ini adalah hoax atau dibuat-buat sama Pak Agus atau dikarang-karang, ya nggak apa-apa. Dan silakan datang sendiri lacak gitu, bener enggak gitu loh, bener enggak kesaksian-kesaksian ini, gitu. Oke. Dan yang paling akhir Bu, terakhir nih Bu ya. Aku ini tidak pernah nyangka Bu, tidak pernah menyangka bahwa saya akan jadi seorang pendeta dengan tampilan yang rusak seperti saya ini. Bahkan tidak pernah timbul dalam pikiran saya bahwa saya akan jadi seorang pengikut Kristus. Nah, pada waktu saya jadi pengikut Kristus, orang kampung juga heboh gitu, heboh bahwa saya dicap orang murtad, orang kafir dan sebagainya. Kalau Agus mati nggak boleh dikubur sini, ya itulah. Tapi saya percaya begini, siapapun Yesus ya, siapapun Yesus. Kan ini banyak orang yang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia bukan Allah, dia bukan juru selamat, dia hanya utusan, dia hanya nabi. Saya tidak mau tahu itu. Saya itu tidak peduli kalimat-kalimat itu. Kenapa? Siapapun Yesus bagi seorang Agus Sutikno sudah menjadi ah sudah mengubahkan hidup saya, sudah mengubahkan hidup kakak saya. Jadi nama ini, nama Yesus ini, nama yang sudah mengubahkan hidup saya. Dari yang tidak benar, dari yang bangsat, dari yang kotor, sekarang jadi ciptaan yang baru. Nah, begitu saya awal-awal kenal Kristus. Ya, ini. Jadi, saya ini pernah, Bu, pernah mengalami apa ya? Kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Tapi yang paling pasti saya itu nggak akan ngomong di sini, nggak. Jangan ngomong gini Bu ya, sorry. Nanti aja via telepon nggak apa-apa. Tapi paling pasti begini. Sebenarnya orang-orang yang kayak model-model kayak saya ini sebenarnya adalah orang apa buangan yang nggak masuk hitungan. Orang-orang yang ditolak oleh masyarakat. Orang-orang yang dipojokkan. Yang dihina, yang dianggap sampah bagi dunia. Tapi di di tangan Yesus, di tangan seorang apa ya,
di tangan seorang juru selamat ini, Agus yang dulunya kotor, Agus yang dulunya jahat, dibersihkan, dimandikan. Bukan dimandikan secara fisik saya, fisiknya masih seperti ini. Dan Agus menjadi seorang ciptaan yang baru. Yang lalu sudah berlalu. Jadi siapa yang ada dalam Yesus Kristus adalah ciptaan yang baru. Sejahat apapun orang itu. Sekeji apapun orang itu. Dan sekotor apapun orang. Kalau sudah ketemu nama ini. Sudah kenal nama ini. Saya pastikan hidupnya akan berubah. Bukan hanya 70%. Bisa 100%. Bisa 150%. Dan orang yang sudah dalam Kristus Yesus, hatinya dilembutkan. Kenapa begitu? Karena dulunya saya adalah orang-orang yang kasar. Kasar. Kasar mungkin dari, ya banyak-banyak lah. Dari banyak-banyak faktor ya mungkin. Karena lingkungan. Karena melihat situasi keluarga yang seperti itu. Jadi tumbuhlah jadi anak-anak yang liar. Yang tidak punya belas kasih. Bahkan ketika berurusan dengan yang namanya pihak-pihak berwajib pun ya nggak pernah nangis gitu, malah apa bangga gitu loh, malah bangga bisa masuk ke sana. Tapi begitu saya sudah ada dalam Kristus Yesus, setiap kali saya dengar lagu-lagu pujian, air mata ini tidak lagi kebendung, nyerocos terus gitu, terus. Dan saya banyak belajar dari yang namanya Yesus itu tentang belas kasih. Tentang cinta kasih. Dan aku percaya bahwa Yesus tidak mengajarkan agama. Dia mengajarkan soal kebenaran dan soal cinta kasih kepada umat manusia. Dan banyak buktinya orang-orang yang sudah diubahkan oleh nama ini. Lepas siapapun Yesus, bagi saya begitu. Dan saya adalah bukti sejarah bahwa Yesus memanggil orang-orang berdosa kayak saya. Jadi tiba-tiba saya ingat, Bu, satu ayat bilang begini. Yang dianggap hina bagi dunia, bahkan yang dianggap bodoh bagi manusia, akan dipilih oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Wow, dahsyat Yesus. Luar biasa. Sosoknya Yesus bagi saya adalah sosok yang begitu luar biasa. Dan awal-awal, Bu, awal-awal ya, sebelum mungkin berapa menit lagi, ada sesi mungkin tanya jawab atau gimana. Jadi terakhir saya make narkoba itu, ini, sorry, saya make di dalam gereja. Tuh. Saking saya tidak kuatnya, tubuh saya nagih, pikiran saya sugesti, dan aku pakai terakhir di kamar mandi tuh pada waktu itu. Dan itu yang terakhir. Tahu berapa ya? Tahun 2000-an itu, tahun 2000. Dan saya masih ingat nih, ingat sangat-sangat jelas banget. Dan ini banyak saksinya, bisa dicek. Jadi pada waktu itu ada yang namanya Hari Pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Saya masuk ke sana. Dan ini sorry. Jadi gini, ketika saya awal-awal kenal Yesus itu, tidak ada gereja yang mau pada saya. Tidak ada gereja yang mau menampung saya. Cuman ada satu gereja, yaitu GPDI.
Dan itu gembalanya seorang ibu-ibu lah. Dan saya dibimbing di sana, saya digembleng di sana. Singkat cerita, pada waktu itu hari Pentakosta. Ada yang bilang itu home sin atau yang hari yang ke-50 tuh. Jemaat-jemaat pada waktu itu berdoa, saya masih ingat. Dan ini bukan hoax, bisa dilacak kebenarannya gitulah. Pada waktu jemaat berdoa pada waktu hari Pentakosta, kan itu kan awal-awal saya ya, awal-awal saya masuk dalam komunitas gereja. Saya ini tidak pernah tahu yang namanya kitab Kejadian, Matius atau apa, tidak pernah tahu. Saya datang. Nah, di tengah-tengah orang berdoa itu, saya pun nangis. Enggak. Sorry. Salah. Bukan nangis. Saya hanya duduk bersama jemaat-jemaat itu. Nah, tiba-tiba nih, di kayak yang di tangan saya itu, ada air yang jatuh gitu. Terus kayak jatuh gitu. Kayak ada orang nangis tapi dia jatuh ke sini, airnya. Terus saya bilang begini, Tuhan, hidup saya ini hidup saya ini sudah hancur, tidak punya masa depan, nggak punya pengharapan lagi. Nah, di situ ada satu suara begini, enggak, kamu sekarang bersama aku. Nah, begitu saya dengar suara itu, saya lihat ke atas. Nah, tiba-tiba saya ini bicara gitu loh, bicara dengan bahasa lain. Bahasa lain, bener tuh. Banyak yang tahu tuh. Dan orang-orangnya masih ada semuanya, masih hidup semuanya. Dan bisa dimintai pertanggungjawabannya. Nah, tiba-tiba saya bicara dengan bahasa lain ya, mungkin dalam bahasa-bahasa Kristennya itu glosolali gitu, bahasa-bahasa roh. Saya dialog di situ, dialog. Nah, di tengah-tengah, tapi saya pada waktu itu sadar, mata saya tahu orang-orang itu lagi berdoa, ada emak-emak atau ibu-ibu, ada bapak-bapak berdoa, nyanyi-nyanyi gereja. Tapi mulut saya tidak bisa berhenti. Saya itu ngomong bahasa lain, tapi saya tahu. Ada yang ngomong dengan saya tahu gini. Kamu harus baca, enggak gini. Kamu harus puasa 40 hari 40 malam. Dan aku jawab, tapi jawaban saya bukan bahasa Indonesia. Bukan. Kayak apa gitu, saya nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba saya tahu aja gitu. Tahu aja. Jadi ada yang ngomong, saya jawab. Tapi saya dalam keadaan, ingat ya, sadar. Saya itu disuruh puasa 40 hari 40 malam, terus saya jawab gini, enggak Tuhan, saya ini tidak kuat. Kamu akan kuat bersama aku. Itu pertama. Dan yang kedua, saya disuruh baca kitab Yoel. Pada zaman itu, pada masa itu, pada fase itu, saya ini tidak tahu kitab Yoel ini yang bagaimana, Yeremia itu yang sebelah mana, tidak tahu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya disuruh minta ampun, minta maaf kepada orang-orang itu, orang-orang dulu lah, di mana saya hidup tidak benar itu. Disuruh minta maaf. Saya masih ngomong gitu. Jemaat saya tahu sudah amin, sudah berhenti nyanyi, sudah berhenti berdoa. Saya masih dialog, saya masih ngomong. Nah, tiba-tiba ini adalah saksi matanya, saksi hidupnya. Ada yang namanya Pendeta John Taingetan. Beliau ngomong begini, saya masih ingat. Roh Nabi
tunduk kepada nabi, berhenti. Mulut saya tiba-tiba berhenti. Tek. Nah, ketika berhenti, kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Kayak ada hubungan yang hilang. Terus, apa ya, suasananya ini berubah gitu. Kayak yang begitu sejuk, tenang gitu, sejahtera. Nah, tiba-tiba saya tuh nangis di situ. Nangis seperti anak kecil. Gitu ceritanya. Dan ini bukan hoax, bisa cek. Masih ada orangnya itu masih ada semua. Dan apa ya? Setelah itu saya tinggal di dalam gereja. Jadi dalam bahasanya saya itu di apa ya? Ospek gitu, di ospek. Jadi seorang hamba khususnya di dari GPDI. Sekian waktu saya ada di situ, saya di ospek situ, saya di gembleng situ, dan saya ada di kawah Condol Timuko katanya. Di dalam api penggodokan sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, begitu masa itu selesai, dan itu adalah masa-masa berat. Nah, jadi untuk mendapatkan sebuah baret ya, itu berat banget. Dan masa itu lewat gitu. Karena ini menghabiskan waktu juga lewat. Akhirnya saya disekolahkan. Saya masuk sekolah pendeta itu di sekolah GPDI, tempatnya di daerah Kopeng, Salatiga. Sekian lama di situ, dan pada waktu penamatan kuliah, ini kuliah tuh, siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi itu ditempatkan di banyak gereja, semuanya, cuman saya yang enggak. Saya nggak ditempatkan, saya nggak disuruh ke dalam gereja. Intinya saya tidak dipraktekkan. Ya nggak tahu apa karena fisik saya bertato. Jangan-jangan kalau Agus tengah jemaat akan jadi hantu bagi banyak orang, atau akan jadi rese atau gimana. Dan saya pada waktu itu kecewa banget. Kecewa sama hamba-hamba Tuhan. Saya ketemu langsung dengan yang namanya direkturnya, direktur kampusnya, terus dosen-dosennya. Saya ngomong begini, Om, Tante, kalau saya tahu bahwa saya akan jadi seorang hamba Tuhan, saya tidak akan bertato. Saya ini tidak akan hidup di jalanan. Saya itu nggak akan nakal. Saya itu tidak akan pernah pakai narkoba. Saya akan jadi orang baik-baik. Sekalipun saya nangis, ini kalau aku nangis nih, keputusan tidak bisa diganggu-gugat. Dan saya tetap tidak dipraktikkan sampai hari ini. Tapi puji Tuhan, selesai di situ, teman-teman saya masih ada di dalam gereja. Jadi saya belajar untuk menjangkau orang-orang yang hidupnya seperti saya dulu, hancur-hancuran. Jadi saya mengawalinya pelayanan itu di kolong-kolong jembatan, terminal, terus di pinggiran-pinggiran sungai, terus ada lagi para para apa ya, para pekerja-pekerja malam, orang yang kena HIV dan sebagainya. Sampai suatu ketika ada satu koran, namanya koran Jawa Pos pada waktu itu, datang pada saya untuk meliput kegiatan saya. Dan saya masuk itu.
masuk itu pertama kali itu. Masuk koran pertama kali. Nah, setelah acara masuk koran itu, saya mulai dibawa naik gitu. Dibawa naik tinggi Tuhan sampai saya diundang acara Kick Andy, Metro TV, Hitam Putih, Komnas HAM, dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir, saya masuk nominasi 77 tokoh Indonesia yang punya kontribusi bagi bangsa. Nah, itu foto-fotonya itu tuh, foto-fotonya. Nah, kenapa begitu? Karena mereka melihat dampaknya. Melihat buah-buahnya, buah-buah pertobatannya, buah-buah kehidupannya, dan menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi sampai hari ini, saya dipercaya Tuhan Yesus itu untuk punya satu lembaga namanya Yayasan Hati Bagi Bangsa di Kota Semarang. Dan saya dipercaya Tuhan Yesus untuk menyekolahkan 200 anak. Sampai malam hari ini bukan hanya itu, ada juga bayi-bayi yang ada di bayi-bayi yang hasil luar nikah, ada juga wanita-wanita hamil, juga ada jompo-jompo di situ, juga ada orang-orang yang kena penyakit HIV di situ. Nah, saya hanya belajar untuk mengaplikasikan cinta kasih Kristus itu di dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang nyata seperti sekarang ini. Kenapa? Ini, Yesus itu baik sama saya. Sangat baik. Kalau Tuhan sudah tolong saya pun harus tolong mereka. Kalau Tuhan sudah memberkati saya pun harus memberkati mereka. Kalau Tuhan sudah pulihkan hidup saya pun harus pulihkan hidup mereka. Dan satu lagi gini, tanpa syarat. Nah ini, jadi Tuhan itu, Yesus itu mencintai saya, mengasihi saya, menolong saya tanpa syarat. Makanya saya pun mengasihi mereka, membantu mereka pun tanpa syarat. Jadi saya selama 17 tahun menangani misi-misi kemanusiaan ini tidak pernah bawa-bawa agama. Saya hanya belajar untuk mengaplikasikan cinta kasih Kristus Yesus itu di dalam bentuk perbuatan yang nyata. Seperti sekarang-sekarang ini. Jadi perjalanan pelayanan sudah 17 tahun. Dan nama saya masih ada di dalam daftar kependetaan Gereja Pantai Kosta di Indonesia, wilayah 1, Semarang, Jawa Tengah. Bisa dicek nama saya masih ada di situ. Oke, Ibu Gembala, kayaknya hanya inilah Bu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.